cleaning service, ada office boy-nya, lengkap semuanya. Ya, ada bagian pemeliharaan peralatan, pendek kata satu angkatan itu dicampur semua. Dan kemudian waktu itu kami tanyakan, Bapak Ibu sudah lama bekerja di M Jamil ini, bervariasi jawabannya. Ada yang 10 tahun, 20 tahun, 15 dan seterusnya. Kemudian kami tanya, Bapak Ibu yang para medis sudah berapa kali menyaksikan orang sakaratul maut di rumah sakit ini? Jawabannya sudah nggak terhitung lagi. Kemudian kami tanyakan lagi, dari sebanyak itu orang yang sakaratul maut, berapa orang yang Bapak Ibu saksikan ketika dia sakaratul maut itu dia sukses mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Apa jawabnya Bapak Ibu? Geleng-geleng kepala rata-rata. Mengatakan ini kayaknya 1001 Ustaz, kayaknya ini. Susah sekali. Padahal mereka-mereka itu, beliau-beliau itu sering menyaksikan orang sakaratul maut. Nah, tapi kenapa di akhir kehidupan seorang muslim ya, susah kadang mengucapkan kalimat ini? Karena ternyata kalimat syahadat ini mengandung satu kandungan tersendiri dan dia ada tuntutan di balik kandungan itu. Kalau seandainya tuntutan itu tidak dipenuhi, maka tidak mungkin seorang muslim akan mampu dengan baik mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di akhir kehidupannya nanti. Nah, apa kandungan kalimat syahadat itu? Syahadatain ini terdiri dari yang pertama itu kalimat asyhadu. Ada 3 arti asyhadu itu. Yang pertama adalah pernyataan, ya, pernyataan, i'lan, ya, pernyataan. Kemudian yang kedua al-qasmu, apa itu? Sumpah. Dan yang ketiga adalah disebut dengan al-ahdu atau janji. Jadi ada 3 ya kandungan syahadat itu, pernyataan, sumpah dan janji. Mungkin sebagian besar muslim menganggap syahadat ini hanya sekedar pernyataan saja. Karena biasanya yang diterjemahkan oleh para muballigh, para da'i, para ustadz, biasanya asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi, kan begitu. Saya bersaksi, jadi pernyataan. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Padahal ada 3 makna kandungan kalimat itu. Kalau kita pakai 3-3-nya maka akan terjadi begini terjemahannya. Saya bersaksi artinya saya menyatakan, saya bersumpah dan saya berjanji. Termasuk di sana dalam hal ini ikrar, al-ikrar, mengikrarkan, mendeklarasikan gitu. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi ada sumpah di sana, ada janji di sana, dan maknanya ini beda-beda. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ya. Kita lihat yang pertama pernyataan. Bahasa Arabnya al-i'lan, ya, bukan iklan ya, tapi al-i'lan. Asyhadu berarti aku menyatakan. Kalau dihubungkan dengan kalimat syahadat maka artinya aku menyatakan bahwa tiada ilah kecuali Allah dan aku menyatakan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, jadi syahadat yang kedua itu artinya sumpah. Asyhadu yang kedua itu artinya sumpah. Kandungan sumpah itu ya, jika dihubungkan dengan kalimat syahadat maka artinya aku bersumpah bahwa tiada ilah selain Allah ya, kecuali Allah, dan aku bersumpah bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sumpah itu bobot kebenaran, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kalau di pengadilan dunia saja ada saksi yang memberikan keterangan di depan hakim, antara dia disumpah dengan tidak disumpah itu lain bobotnya. Ada orang-orang tertentu yang memberikan keterangan, dia tidak bisa diambil sumpahnya karena masih ada hubungan kekerabatan dengan terdakwa misalnya. Tapi dia mau memberikan keterangan dan diminta oleh hakim memberikan keterangan, maka dia akan menyatakan keterangan, tapi kata hakim, maaf saudara nggak bisa disumpah. Apa akibatnya Bapak Ibu? Kalau nanti keterangan saksi yang tidak disumpah ini berkesesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah, maka keterangannya dipakai. Tapi kalau keterangan saksi yang tidak disumpah ini ternyata tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah atau bertentangan, maka keterangan saksi yang tidak disumpah dikesampingkan, maka yang dipakai adalah keterangan saksi yang disumpah. Nah, ini artinya sumpah ini memang ada bobot pembenaran di situ, ya. Ada bobot kebenaran. Maka sebenarnya ketika ada seorang muslim bersumpah wallahi demi Allah, maka sebenarnya kita hukumnya wajib untuk percaya. Oh, perkara nanti dia itu adalah sumpahnya palsu, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada lagi Bapak Ibu, dalam Islam itu ada lagi namanya sumpah pocong begitu ya. Kemudian tambah lagi setelah sumpah pocong nanti sumpah apa lagi itu?
sumpah yang aneh-aneh lagi kan. Nah, jadi sumpah itu cuma satu aja tertinggi, demi Allah wallahi. Kalau sudah begitu sudah. Dan pejabat-pejabat di negeri kita kan disumpah yang muslim dengan kalimat ini, demi Allah saya bersumpah. Nah, kan begitu kalau pejabat di negeri kita akan menjalankan kewajiban jabatan sebagai titik dengan sebenar-benarnya dan seluruh-seluruhnya serta seadil-adilnya. Maka bagi kita muslim ketika dia bersumpah wallahi demi Allah, apalagi ada kitab suci Al-Quran di atasnya, ya nggak ada pilihan lain. Dia sudah menyandarkan semua kepada Allah. Perkara nanti dia palsu sumpahnya, dia mengingkari sumpahnya, itu urusan dia dengan Allah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu bobot sumpah itu, bobot kebenaran. Ya. Bahwa yang dinyatakan itu tidak main-main. Ya. Nah, contoh, di sana ada tabrakan, masa sumpah. Nah, jadi akhirnya yang mendengar menjadi percaya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, syahadah artinya yang kandungannya janji. Syahadat itu janji, aku berjanji. Jadi kalau dihubungkan, aku berjanji bahwa tiada ilah kecuali Allah dan aku berjanji Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ketika mengambil perjanjian, ini bukan main mengambil perjanjiannya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kapan sebenarnya kita berjanji kepada Allah? Menjadikan Allah sebagai ilah satu-satunya yang berhak dan wajib disembah, menjadikan Rasulullah SAW satu-satunya ikutan, satu-satunya contoh, satu-satunya teladan, satu-satunya yang kita tiru. Nah, kapan sebenarnya kita mengambil perjanjian itu? Kita mengambil perjanjian itu dari mulai perjanjian itu dari mulai alam rahim. Dari mulai alam rahim. Dari mulai alam ruh. Ketika kita di alam ruh kan bukannya ruh kita dipanggil oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna, benar ya Allah kami bersaksi engkau Tuhan kami. Itu kita sudah diminta itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sudah diminta kita, sudah berjanji kita kepada Allah. Nah, ini diingatkan dalam Al-Qur'an. Kenapa janji ini mesti diingatkan? Logika sederhana, jangankan peristiwa alam ruh. Peristiwa kita umur 1 tahun aja kita udah nggak ingat lagi. Saat ini masih ingat seluk-beluk kisah perjalanan waktu 1 tahun, umur 1 tahun. Nggak ingat kan? Yang ingatkan siapa? Ibu kan? Ibu atau bapak atau ayah kita mengingatkan, dulu kamu waktu umur 1 tahun, kan diingatkan begitu. Nah, apalagi ketika kita di alam ruh, kita betul-betul tidak tahu lagi. Yang nggak ingat lagi, maka Allah ingatkan kita dalam surat Al-A'raf itu. Ya. Kemudian orang akibatnya apa? Orang yang membaca syahadat ini harusnya merasakan bahwa dirinya sedang berjanji di hadapan Allah. Apa tuntutan janji itu Bapak Ibu? Tuntutannya janji itu harus ditepati. Orang yang merasa bersumpah di hadapan Allah, maka tuntutannya sumpahnya harus ditunaikan. Orang yang menyatakan, maka pernyataannya, tuntutannya mesti dipertanggungjawabkannya, mesti dibuktikannya gitu loh. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, 3 poin ini saja kalau seorang muslim memahami syahadat itu adalah sumpah, syahadat itu adalah janji, syahadat itu adalah pernyataan atau ikrar, maka luar biasa hasilnya. Sepanjang hidup, setiap detik perjalanan kehidupannya, dia berusaha selalu berada dalam janji, berada dalam sumpah, dan berada dalam ikrar pernyataannya itu. Inilah orang yang kelak akan dimudahkan oleh Allah insya Allah mengucapkan 2 kalimat syahadat di akhir kehidupan mereka. Nah kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, melanggar perintah larangan Allah merasa kecil, maka orang yang merasa berjanji dengan syahadatnya tadi dia merasa telah berkhianat. Sedikit saja dia mensekutukan Allah, sedikit saja ada tandingan Allah dalam hatinya, maka dia akan merasa saya sudah berkhianat dengan janji saya sudah melenceng dari sumpah saya sudah keluar dari ikrar dan pernyataan saya. Inilah orang yang akan menjaga terus nilai-nilai syahadat itu seumur hidupnya. Nah Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merasakan ketiga kandungan ini. Nah, jadi orang yang bersyahadat harus menyadari bahwa ia lagi menyatakan bersumpah berjanji kepada Allah bahwa tiada ilah. Nah ini komitmen hati. Kalau kita benar-benar menghayati ketiga makna ini, maka kita telah memiliki komitmen di dalam hati kita. Hati terikat dengan syahadatain, komitmen
keterikatan hati dengan syahadatain inilah yang disebut dengan iman. Ini dia yang disebut dengan iman itu Bapak Ibu. Kita disebut, seseorang disebut iman ketika dia terikat hatinya dengan komitmen 3 hal dalam syahadat ini tadi. Sehingga nampak di hatinya selalu meyakini tanpa keraguan sedikit pun, di lisannya dia ucapkan tanpa rasa cemas sedikit pun, di amal perbuatan dia buktikan tanpa keraguan sedikit pun gitu. Nah, ini dia. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa contohnya? Siapa contohnya? Bilal bin Rabah misalnya. Karena keterikatan hatinya dengan kalimat syahadat ini, maka Bilal bin Rabah akhirnya disiksa di tengah padang pasir. Dia nggak bergeming sedikit pun. Kalau kita lihat di tayangan film The Messenger itu tentang cerita kisah Rasulullah SAW, kan diperlihatkan ilustrasi bagaimana waktu sahabat mulia Bilal bin Rabah diseret di padang pasir oleh Umayyah tuannya, sampai Umayyah tuannya ini mencambuknya saja sampai sesak napas. Coba bayangkan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada orang mencambuk sampai sesak napas. Bagaimana kira-kira keadaan orang yang dicambuk? Tapi sedikit pun Bilal tidak bergeming. Dan ketika dihimpit dengan batu besar, dia juga tidak surut sedikit pun. Kenapa? Hatinya, keterikatannya dengan makna 3 makna kalimat syahadat itu sangat kuat, sangat dalam sekali. Apa akibatnya? Kokoh dia. Hanya dengan mengatakan ahad, 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 Allahu ahad. Esa, 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 Allah Maha Esa. Ahad, 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 Allahu ahad. Nggak bergeming sedikit pun. Bahkan dia berani menantang tuannya. Wahai Umayyah tuanku, katanya, aku budakmu. Andai kata engkau cabut nyawaku, engkau panah aku dengan 100 panah, niscaya demi Allah aku sekali-kali tidak akan keluar dari agama Muhammad. Nah, ini keterikatan. Nah, apa kondisi kita sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Nah, mohon maaf, hari ini kondisi kekuatan iman kita terkadang Allah gambarkan seperti sarang laba-laba. Padahal inilah ya sarang yang paling lemah. Dalam surah Al-Ankabut Allah jelaskan itu tentang perumpamaan sarang laba-laba itu. Megah, rapi, luar biasa, kelihatan hebat, artistik, seninya luar biasa, tapi rapuh. Kena angin sedikit saja kadang sarang itu sudah berantakan. Lemah karena tipisnya. Syukuran. Kalau tebal maka lebih kuat dari baja. Nah, kenapa ini terjadi? Karena pemahaman syahadat kita yang bermasalah. Nah, kenapa mohon maaf, ada saja seorang bawahan di kantor yang mau menandatangani kwitansi kosong, upgrade, markup jumlah dari atasannya. Apa alasannya? Kalau nanti saya nggak tanda tangan, saya nggak taat, saya dipecat. Kalau saya dipecat, nanti saya nggak punya pekerjaan. Kalau saya nggak punya pekerjaan, saya mau makan apa? Itu akidah yang kena itu. Berarti apa? Makna syahadat nggak duduk dalam dirinya. Dia nggak yakin bahwa rezeki itu dari Allah. Seorang suami istri takut memiliki anak banyak. Nah, dengan alasan nanti nggak terbiayai. Nah, ini kan sekarang begitu sekarang. Ya, Bapak Ibu, di zaman penuh fitnah ini kan ditakut-takuti kita. Jumlah anak dibatasi, nanti tidak terbiayai. Nah ini, kalau begini rasa-rasanya mohon maaf kayaknya kita kalah ya dengan orang-orang tua kita dulu. Orang-orang tua kita dulu banyak yang pendidikannya kalau dari segi akademik mungkin rendah. SD saja mungkin tidak tamat. Anaknya banyak-banyak dan sarjana semua. Salah satunya mungkin anaknya adalah kita. Artinya apa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Apa yang kuat dari mereka dulu? Keyakinan mereka kuat sekali. Banyak anak banyak rezeki katanya. Setiap anak istilahnya membawa rezeki mereka masing-masing. Itu ungkapan yang nggak main-main. Kelihatan seperti ungkapan biasa-biasa saja, tapi itu adalah ungkapan keyakinan seseorang, ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan pernah takut kita Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Nah ini. Kemudian ya. Iman yang benar, al-imanul haq. Nah, iman yang benar itu harus memenuhi 3. Nah, jadi apa? Ikrar bil lisan, menyatakan dengan lisan, ya, menyatakan dengan lisan. Kemudian tasdik bil qalbi, apa itu? Membenarkan dengan hati. Kemudian mengamalkan dengan anggota badan. Nah, inilah ketiga-tiganya harus ada, nggak boleh hilang satunya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kandungan pertama syahadat itu, kembali lagi ke kandungan pertama, itu adalah pernyataan. Ini menghasilkan status keislaman seseorang. Jadi orang yang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia sudah menyatakan status keislamannya. Dan status keislamannya tidak akan hilang sehingga dari mulutnya keluar pernyataan bahwa dia keluar dari Islam. Na'udzubillah, misalnya dia menyatakan saya murtad, ini contoh ya, bukan saya yang menyatakan, ini contoh kalimatnya, saya keluar gitu kan. Nah, itu berarti kalau sudah keluar dari lisannya begitu, berarti itu sudah jelas hilanglah status keislamannya. Jadi status keislaman seseorang itu bukan hilang gara-gara perbuatannya, tapi karena lisannya yang pertama. Kalau dia masih dalam status syahadat, dia tidak pernah mengatakan ingkar dari kalimat syahadat, dia tidak pernah menyatakan keluar dari kalimat syahadat, tetapi perbuatannya tidak perbuatan orang beriman, berarti ini orang tergolong ke dalam orang fasik. Dia masih Islam tapi fasik. Nah, kenapa? Berarti dia masih talbisul haqqo bil batil, mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Makanya pernah ini kisahnya, ketika dalam sebuah peperangan ada sahabat yang akan menebas lehernya seorang kafir Quraisy, kemudian tiba-tiba saja beberapa saat sebelum pedang itu diayunkan, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu sahabat ini karena merasa ragu dengan keislaman orang ini, jangan-jangan ini strategi supaya tidak dibunuh, tetap dibunuhnya. Peristiwa ini diketahui oleh Rasulullah SAW. Dengan marah Rasulullah menegur sahabat itu sambil berkata, kenapa tidak engkau belah saja dadanya sekalian? Artinya apa? Rasul saja yang kekasih Allah Habibullah, beliau berpegang dengan apa yang zahir. Jadi kita Bapak Ibu kadang-kadang ada kalimat-kalimat kita yang gak pas. Apa kalimat kita yang gak pas? Orang itu hatinya baik, belum tahu. Kita gak bisa nilai hati seseorang. Hati urusan dia dengan Allah. Kita hanya bisa melihat yang zahir saja. Orang itu akhlaknya baik, orang itu sifatnya baik, orang itu karakternya baik, tapi soal hati itu urusan dia dengan Allah. Namun walaupun begitu, memang Rasul menjelaskan ya, apa yang keluar itu tergantung dari apa yang ada di dalam. Sama dengan teko, kalau isinya kopi ya Bu ya kan, keluarnya kopi gitu kan. Nggak mungkin teko isinya kopi, keluarnya teh gitu, nggak mungkin gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian maka tidak boleh mengkafirkan seseorang yang status kemuslimannya masih tetap ada. Nggak boleh. Contoh, ya kan? Kita mungkin marah pada seseorang. Saking marah puncak, marahnya langsung kafir gitu, enggak boleh. Enggak boleh. Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang mengkafirkan sesama muslim, maka kalimat itu kembali kepada dirinya. Hati-hati, enggak boleh. Walaupun dia ahli maksiat, dia bukan kafir. Ketika tidak ada pernyataan dari lisannya mengatakan murtad atau keluar dari Islam, maka dia tetap muslim. Hanya saja dia muslim yang bermaksiat, hanya saja dia muslim yang fasik, hanya saja dia muslim yang tidak bersyukur kepada Allah. Hanya saja dia muslim yang masih talbisul haqqo bil batil, mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Dia nggak boleh kita katakan kafir. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian status ini sangat penting. Ya. Ketika dia menyatakan makna syahadat yang pertama itu menyatakan, mengikrarkan, maka yang hasilnya adalah status. Status itu penting. Kenapa? Karena menentukan diterimanya amal seseorang atau tidak. Kalau dia tidak punya status sebagai muslim, maka amal-amalnya batal seperti debu yang berterbangan, seperti fata morgana. Nah, ini pernah ditanyakan dalam sebuah debat, sebuah dialog antara seorang pemuda dengan Dr. Zakir Naik. Nah, kita udah tahu kan, Dr. Zakir Naik itu ahli perbandingan agama, studi komparatif ya. Kristolog lah, ahli perbandingan agama. Nah, apa katanya? Ya, Dr. Zakir Naik katanya kan, saya tidak muslim. Saya baik kok. Saya ini katanya, saya banyak berderma, menyumbang segala macam. Nah, di mana tempat saya? Di neraka. Kata Dr. Zakir Naik. Wah, kalau begitu Tuhan Anda tidak adil, Tuhan Anda jahat. Masa orang yang baik seperti saya tidak dihargai? Lalu kemudian apa kata Dr. Zakir Naik? Sekarang gini, kamu pergi ke kampus, Anda pergi ke kampus katanya. Kemudian Anda lihat siapa yang ujian di sana. Yang akan mendapat gelar sarjana siapa?
Oh, yang terdaftar sebagai mahasiswa, dokter. Oke, bagaimana kalau Anda tidak terdaftar sebagai mahasiswa di sebuah kampus, Anda ikut kuliah di sana, Anda ikut-ikutan pula ujian, apakah Anda akan diwisuda? Apa kata pemuda ini? Ya jelas tidak dong, karena saya tidak terdaftar. Berarti kampusnya jahat dong, kampusnya nggak adil dong. Terdiam si pemuda ini, lalu mengatakan, oh iya, kalau begitu saya mengerti sekarang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, status seorang muslim ini adalah jaminan pertama bahwa seluruh amal-amal ibadahnya akan dihitung. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembenaran hati, ya, bila seseorang sudah merasakan kandungan kedua, ya, dari iman, maka batinnya bernilai. Tadi lisan, sekarang batin. Nah, kembali ke lisan sedikit Bapak Ibu. Kami ingatkan kajian-kajian kita dulu. Makanya hati-hati dengan kalimat. Hati-hati dengan kalimat kita. Kalimat bisa merusak iman kita, bisa merusak nilai keislaman kita, atau sebaliknya bisa menambah bobot nilai kesolehan dan keimanan kita. Apa kalimat-kalimatnya? Kadang-kadang enak aja kita katakan, itu si fulan itu, kalau nggak saya tolong kemarin, nah nggak entah bagaimana nasibnya. Hati-hati Bapak Ibu kalimat itu. Kalau nggak saya tolong, emang kita nolong pakai apa Bapak Ibu? Kita nolong pakai titipan Allah juga. Kita nolong orang lain dengan izin Allah juga. Kita minjemin orang dengan uang itu juga milik Allah. Allah titipkan pada kita. Apa kalimat yang benar? Kalimat yang baik secara akidah. Salah satu contohnya adalah alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah saya bisa bantu dia. Nah, libatkan Allah. Hati-hati, libatkan Allah dengan kalimat-kalimat kita itu. Itu makanya Bu, musik itu hati-hati juga. Syair-syair lagu itu merusak, itu bisa merusak. Aku ada karena kau ada, kau ada karena aku ada, itu bisa merusak itu. Kita ada karena Allah, bukan karena si dia, bukan karena pasangan hidup kita. Ya. Ibu-ibu ada bukan gara-gara suami ibu, suami juga ada bukan gara-gara istri. Ya kan? Jadi ada kalimat-kalimat, aku diciptakan hanya untukmu, aku diciptakan dari tulang rusukmu, hati-hati. Kenapa Allah katakan tuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Pasangan hidup kita titipan Allah. Buktinya apa? Allah bisa ambil kapan saja. Mungkin kita pernah ketemu dengan teman-teman kita yang sudah pasangan hidupnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, baik diambilnya melalui cerai maut, kematian, ataupun dengan cerai kehidupan. Sampai disitulah Allah takdirkan jodohnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kembali ke soal nilai batin. Bila seseorang sudah merasakan kandungan kedua dari iman, maka batinnya bernilai. Ini tentu tidak kelihatan, tapi bisa dilihat dari sikap. Hati yang membenarkan menghasilkan sikap yang baik, hati yang menolak memunculkan sikap yang buruk. Nah, ini dia. Hati yang menerima keimanan pasti sikapnya baik, akhlaknya juga baik. Tapi hati yang menolak keimanan pasti akhlaknya buruk. Lihatlah, ya, contohnya di zaman Rasulullah SAW, Abu Jahal, ya, Umar bin Hisham, alias Abu Jahal, itu nama aslinya kan, Umar bin Hisham. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah, ya Allah kuatkan Islam dengan salah satu di antara dua Umar. Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham alias Abu Jahal. Tapi Allah ternyata memilih Umar bin Khattab. Umar bin Hisham itu, apa yang ada dalam hatinya, karena dia menolak keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perangainya pun buruk. Abu Jahal, Abu Lahab sampai Allah turunkan kan surat Al-Lahab, tabbat yada abil lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, ya kan, sampai Allah laknat Abu Jahal di sana. Itu enggak main-main. Kenapa? Karena memang hatinya menolak, sehingga berpengaruh kepada perbuatannya. Orang yang beriman kepada Allah, berpegang teguh pada syahadatnya, pasti perbuatannya adalah perbuatan yang ada pada track, pada jalur yang benar. Tapi orang yang keimanannya lemah, ikatan syahadatnya tidak kuat, dia mudah saja keluar dari track. Nah, ini memang agak dalam, tidak mudah untuk kita ucapkan, tetapi memang tak sederhana untuk kita terapkan. Nah, sekarang masuk yang ketiga, soal pengamalan nilai lahir. Amal yang dilakukan seseorang menunjukkan bahwa dirinya memiliki nilai lahir.
Ini kelihatan, misalnya mendirikan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, berhaji dan sebagainya. Nampak dia. Ya. Kenapa ada orang nggak sholat? Dia ngaku berislam. Kita nggak bisa mengatakan dia kafir, karena dia tidak pernah menyatakan secara lisan. Tapi dia lebih tepatnya kepada kufur, ya, ingkar dia kepada ketentuan Allah. Nah, ini orang-orang yang begini karena keterikatan hatinya dengan Allah nggak ada. Nah, apa kata seorang Habib, saya masih ingat, Habib Ali Kuitang. Apa katanya? Musibah terbesar adalah seseorang tidak mau sujud kepada Allah. Ini lebih buruk daripada iblis, katanya. Iblis saja sempat iblis itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sementara Anda yang nggak sholat, nggak mau sujud kepada Allah. Ada apa antara Anda dengan Allah? Ini luar biasa, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Kemudian status dan nilai. Jika ketiga kandungan keimanan ini ada, maka seseorang telah memiliki status sebagai muslim, nilai batin dan lahir. Keduanya sama-sama penting. Ada status, tidak ada nilai. Atau ada nilai tapi nggak ada status. Wah, ini bahaya nih. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab pernah menangis ketika bertemu dengan seorang pendeta. Amalnya banyak tapi kelak akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Nilai amalnya ada tapi statusnya bukan muslim, neraka. Udah jelas. Nah, ini Bapak Ibu nggak usah pula ragu-ragu menyatakan ini. Ini bab keyakinan internal kita sebagai muslim. Ya, kita bukan bermaksud untuk menuding-nudingkan ke orang lain, tidak. Tapi ini adalah akidah keyakinan kita sebagai muslim. Ini sebenarnya hal yang kayak begini ini nggak aneh nih Bapak Ibu. Dan tidak pula menjadi sebuah persoalan besar sebenarnya. Dulu bertahun-tahun ini nggak pernah jadi persoalan besar di negeri kita ini. Ya. Coba tanya dengan orang Nasrani, agama apa yang benar? Dia pasti mengatakan Nasrani. Agama di luar Nasrani apa? Salah. Julukannya apa? Domba yang tersesat. Kita nggak pernah marah dan tidak boleh marah kalau ada orang Nasrani yang mengatakan bahwa kita yang bukan Nasrani ini adalah domba yang tersesat. Nggak boleh marah. Kenapa? Itu kan ajaran agama dia, doktrin istilah dalam ajaran agama dia. Nggak ada masalah. Sebagaimana kita juga menyatakan begitu. Orang yang tidak bersyahadat dalam keyakinan muslim adalah kafir. Jangan baperan. Ini kan doktrin dalam ajaran agama Islam. Ya, ini adalah keyakinan, akidah dalam ajaran agama Islam. Nggak ada persoalan sebenarnya. Dan kalimat ini kan juga bukan untuk dituding-tudingkan ke orang. Saya punya banyak teman Nasrani juga nggak pernah teman Nasrani ngomong, kamu domba yang tersesat, ya nggak pernah begitu. Dan saya pun sebagai muslim nggak pernah juga mengatakan pada teman Nasrani saya, kamu kafir ya, nggak pernah begitu. Ya, itu adalah doktrin keimanan, ya, istilah dalam akidah kita, akidah agama kita, tidak untuk dituding-tudingkan ke orang lain, tapi ini bagian daripada pembeda, istilah yang membedakan mana orang yang beriman, mana yang tidak. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian klasifikasi manusia berdasarkan ketiga kandungan iman itu. Maka manusia bisa diklasifikasikan ke dalam golongan berikut ini. Ada orang munafik. Nah, munafik itu asal katanya al-nafaku, lubang di tanah. Binatang yarbu punya rumah dengan dua pintu. Pintu satunya adalah pintu rahasia. Ya. Nah, ini orang asal kata munafik itu. Jadi ada punya dua lubang dia di tanah itu, bercabang dia. Nah, inilah gambaran orang munafik itu. Nah, munafik itu yang pertama ada disebut dengan al-munafikul amali, munafik amal. Nah, ini sangat dikenal ini. Dalam hadis disebutkan di hadis Bukhari Muslim. Tanda-tanda munafik ada 3. Apabila berbicara dia bohong, apabila berjanji dia ingkar, dan apabila dipercaya dia khianat. Ini munafik. Ini yang munafik amali ini. Ya. Nah, tanda-tanda munafiknya ada 3. Dia bicara dia bohong, dia berjanji dia ingkar, dipercaya dia khianat. Ini mungkin tidak asing lah ya hadis ini. Ya. Ada 4 tanda-tanda munafik lagi dalam hadis yang lain. 4 hal, barang siapa semuanya ada pada dirinya maka dia munafik tulen. Siapa yang terdapat salah satu daripadanya maka dia memiliki satu bagian dari nifak hingga dia menghilangkannya. Apabila bicara dia dusta, apabila mengikat perjanjian dia mengingkari, apabila dia menyalahinya, apabila berjanji dia ingkar, apabila berselisih dia curang. 4 itu Bapak Ibu. Ya, sekali lagi,
Nah, apabila dia bicara dia dusta, apabila dia mengikat perjanjian dia menyalahi isi perjanjian itu, apabila dia berjanji dia ingkar, dan apabila dia berselisih dia curang. Makanya Umar bin Khattab pernah bertanya di sebuah majelis, siapa yang tahu dengan orang ini? Si fulan, sebutlah begitu. Saya ya khalifah, kata seorang sahabat. Tunggu dulu, kata Umar bin Khattab. Kamu pernah jalan jauh dengan dia? Tidak. Kamu pernah nginap beberapa malam dengan dia? Tidak. Kamu pernah berselisih atau bertengkar dengan dia, terutama persoalan uang? Tidak ya Amirul Mukminin. Kalau gitu kamu duduk. Kamu tidak tahu apa-apa terhadap orang itu, kecuali cuma kamu melihat dia ruku dan sujud di masjid. Jadi ternyata Bapak Ibu, salah satunya kalau ingin tahu dengan orang lain, coba urusan uang dengan dia. Ketahuan tuh sikapnya. Kalau dia tukang ingkar janji, berutang, dia ingkar. Ini berarti tukang ini nih. Ya kan? Kalau dia berbagi, dia culas, ini berarti ini. Kelihatan. Kalau masalah uang kelihatan. Watak orang, karakter orang, lihat dari situ. Jujur nggak jujurnya bisa dilihat dari situ. Sederhana kan Bapak Ibu ya. Saya belakangan ini entah kenapa sering nerima postingan-postingan tentang itu gitu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, meminjamkan uang itu, ini adab, ini adab salah satunya. Kalau kita muslim, kita minjam uang sama orang lain, terlepas dia muslim atau tidak, maka adabnya itu yang pertama adalah tepati janji kita. Kalau kita nggak bisa tepati janji kita pada saat menjelang jatuh tempo, kasih tahu dengan yang punya piutang atau punya uang itu, kemudian minta ridho dan diperbaharui akadnya dengan kita. Perbaharui perpanjangan lagi, itu namanya adab kita. Jangan sampai kita lebih galak daripada yang punya. Ini kan kadang lucu nih Bapak Ibu ya. Dia yang punya utang, tapi ketika ditagih dia pula yang paling bagaknya gitu kan. Dia pula yang paling galaknya, dia pula yang paling garangnya. Ini nggak punya adab yang begini. Apabila nanti dia mati orang kayak gini tanpa sebelumnya tidak punya niat untuk membayar hutangnya, maka dia dibangkitkan, dihitung sebagai seorang pencuri. Ini hati-hati. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita punya hutang sama orang, lalu orang yang menghutangi kita itu menagih, kita nggak boleh baper, nggak boleh marah. Justru bersyukur. Kenapa? Kalau sempat utang itu nggak terbayar di dunia, maka di akhirat bayarnya lebih parah lagi. Bahkan kata Nabi SAW, seorang yang mati syahid, suhada sekalipun, itu bisa terhambat masuk surga gara-gara hutang yang belum dibayar. Itu makanya orang yang meninggal itu kan biasanya ahli perwakilan keluarga ya, menyatakan bapak-bapak, ibu-ibu kan gitu Bu ya. Apabila ya ada jamaah yang memiliki urusan hutang piutang dengan almarhum atau almarhumah tidak bisa diridoi atau tidak bisa direlakan, maka silakan berurusan dengan ahli waris, kamilah ahli waris yang akan menanggungnya. Kan itu bahayanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang menghutangkan kepada kita itu modalnya cuma satu, kepercayaan. Nah, coba kita ingat-ingat. Ketika kita terdesak, kita minjam ke keluarga mungkin juga nggak dapat. Tapi ada sahabat kita, karena modal kepercayaan saja dia berikan. Nah, ini nggak boleh kita hianati. Kapan perlu ketika setiap memang nggak ada jalan lain, nah apa yang aset kita jual. Sampai begitu. Beberapa ustadz yang menjelaskan juga luar biasa kajian-kajian tentang itu. Insya Allah keberkahan itu ada. Dan kalau ada niat, Allah akan bantu. Kenapa banyak orang yang, mohon maaf, tidak selesai kadang-kadang menyelesaikan hutang piutangnya? Karena mungkin niatnya kurang kuat. Kalau niatnya kuat, maka Allah jamin akan bantu. Itu udah banyak bukti itu Bapak Ibu. Ya. Bahkan kadang-kadang biarlah dia rela nggak punya harta, nggak punya apa, yang penting tanggungannya lepas. Orang yang seperti ini, insya Allah Allah cepat untuk menggantinya. Allah akan cepat untuk mengganti apa yang sudah hilang itu. Tapi kalau enggak, dia berkhianat. Nah, ini ciri-ciri orang munafik juga kan, berkhianat. Ini bahaya. Bisa jadi orang yang punya piutang itu mungkin nggak berani untuk nagih, takut mungkin, karena dia mungkin orang baga dan segala macam. Tapi apa yang terjadi? Bisa jadi dia dalam hatinya nyumpah nggak ridho. Dia ngadu sama Allah. Dia mengadu sebagai orang yang terzolimi. Apa yang terjadi kira-kira?
Hati-hati kata Nabi SAW dengan doa orang yang terzolimi, karena doa dia dengan Allah tidak ada batasnya. Bagaimana kalau dia maksiat? Ya Rasulullah, tanya sahabat, maksiat itu urusan dia di waktu yang lain dengan Allah. Tapi pada saat dia merasa terzolimi, dia angkat tangannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu nggak ada hijabnya. Hati-hati dengan doa orang terzolimi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tokoh utama munafik ini di zaman Rasulullah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini nama lengkapnya harus disebutkan ini, karena memang ada lagi sahabat Nabi Abdullah bin Ubay bin Ka'ab. Jadi satu bin Ka'ab ini sahabat Nabi, termasuk sahabat yang disayang Rasul. Nah, sementara satu lagi Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka ikut sholat, tapi sholatnya malas dan riya. Dia sholat dengan rasa malas dan rasa riya. Kalau dilihat orang jauh luar biasa, tapi kalau sendiri dia malas. Kemudian bahkan mereka ikut berjihad, tapi di tengah jalan pulang atau disersi, lari dari tugas. Ya, di perang Uhud itu. Nah, ada juga yang dia tetap ikut perang, tapi membuat kekacauan, membuat ragu-ragu, membuat berita-berita bohong yang akhirnya merusak barisan kaum muslimin ketika itu. Puncaknya terjadi menjelang perang Tabuk. Menjelang perang Tabuk, orang-orang munafik, ya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, mereka mendirikan masjid tandingan namanya Masjid Diror. Ada masjid dari zaman Rasul, ada juga masjid yang didirikan tapi bukan untuk ibadah. Mereka mendirikan itu untuk tempat mereka berkumpul dengan sesama orang-orang munafik, mereka membuat berita-berita bohong di situ, mereka merencanakan makar-makar kepada kaum muslimin. Setelah perang Tabuk selesai, turun ayat dalam surah ke-9 ya, ayat 107 sampai 108 untuk membongkar masjid itu. Nah, kenapa? Karena masjid itu menimbulkan kemudaratan, untuk kekafiran, untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Nah, maka perintahnya janganlah kamu sholat di masjid itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, masjid hakikatnya adalah tempat orang bersatu. Tempat orang bersatu. Kalau sudah ada di masjid, kita sama semua kaum muslimin. Seharusnya di luar masjid juga kita sama, merasa saudara. Tidak boleh kita merasa terpecah belah. Sudah waktu Isya Bu ya? Ya, Ustaz? Sudah waktu Isya. Kita pending dulu atau nanti kita lanjut atau bagaimana? Oh gitu. Nah, kita lanjut agak sekitar 15 menit lah ya, atau setengah jam gitu. Oke, barangkali itu saja, kita pending dulu. Waktu Isya sudah masuk. Alakum rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah adalah kesalahan dan kelemahan saya sebagai manusia. Astagfirullahaladzim. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.